Pet cemetery. Do we own that too? That's part of your property. That is our daughter in there, honey. Sometimes dead is better. Cerita berawal ketika sebuah keluarga pindah ke kota kecil yang jauh dari keramaian. Mereka menemukan kuburan hewan di dekat rumah baru mereka, yang tanpa mereka sadari tempat itu akan membawa malapetaka pada keluarga mereka. Kisah yang diangkat dari novel karya Stephen King ini juga menunjukkan perubahan sisi rasional dari seseorang tentang kehidupan setelah kematian. Dan sebelum mulai, saya peringatkan ini adalah konten full spoiler. Dan untuk teman-teman yang suka konten seperti ini, support saya dengan subscribe dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Baik, inilah alur cerita dari film Pet Sematary 2019. Di awal film, diperlihatkan keluarga kecil yang sedang melakukan perjalanan. Mereka adalah suami istri bernama Louis Creed dan Rachel, serta kedua anak mereka yang bernama Ellie 8 tahun dan Gage yang masih balita. Saat itu, mereka akan pindah ke rumah baru mereka yang berlokasi di kota kecil Ludlow, yang merupakan daerah yang cukup sepi penduduk di negara bagian Maine, Amerika Serikat. Louis sendiri adalah seorang dokter yang karena suatu alasan harus membawa keluarganya pindah ke kota itu, yang dimana nanti dia akan bekerja di sebuah klinik di universitas daerah kota tersebut. Hari pertama mereka lalui dengan normal, sampai tiba-tiba Ellie dan Rachel melihat sekelompok anak kecil berjalan melewati mereka. Anak-anak itu kompak menggunakan topeng, dan mereka terlihat membawa mayat anjing dengan sebuah gerobak. Mereka sepertinya akan melakukan prosesi pemakaman. Namun hal itu jelas tidak biasa untuk Ellie dan Rachel. Rachel meminta Ellie untuk tidak mempedulikan mereka, dan dia pun segera mengajak Ellie kembali ke rumah. Saat itu Ellie terlihat masih penasaran, dan ketika Rachel sedang sibuk, dia mengambil kesempatan itu untuk diam-diam pergi mengikuti anak-anak itu. Ellie berjalan menyusuri jalan setapak. Kemudian, dia menemukan sebuah pemakaman hewan di ujung jalan itu. Ellie melihat sekeliling, tapi sudah tidak ada orang di situ. Lalu, perhatiannya tertuju pada tumpukan ranting pohon yang sepertinya terdapat sesuatu di baliknya. Ellie penasaran dan langsung mencoba memanjat. Namun tiba-tiba muncul seorang pria tua yang melarang Ellie naik ke situ. Ellie sempat kaget, dan dia pun terjatuh karena kakinya tersengat oleh serangga. Pria itu segera menolong Ellie, dan di situ mereka pun berkenalan. Pria itu bernama Judson atau biasa dipanggil Judd. Dia adalah penduduk asli situ yang sekarang jadi tetangga keluarga Ellie. Lalu setelah beberapa saat, Rachel yang sedang mencari Ellie pun muncul. Mereka sempat mengobrol singkat, dan kemudian Rachel segera membawa Ellie pulang. Lalu setelah sendiri, ada sesuatu yang memanggil Judd di balik tumpukan ranting. Namun Judd mengabaikannya dan segera pergi dari situ. Malamnya, sebelum tidur, Ellie mengobrol dengan orang tuanya. Dia menceritakan soal kuburan hewan yang tadi dia lihat pada ayahnya. Dan karena masih polos, Ellie juga sempat bertanya-tanya soal kematian, yang ternyata Louis dan Rachel punya pandangan yang berbeda soal itu. Ketika membahas itu, Rachel tiba-tiba teringat masa lalunya. Diperlihatkan saat kecil, Rachel ditugaskan merawat kakaknya yang mempunyai kelainan. Kakaknya terlihat menakutkan karena memiliki tulang punggung yang bengkok dan wajah yang cukup menyeramkan. Di sini bisa diasumsikan Rachel sepertinya mempunyai trauma yang mungkin ada hubungannya dengan kematian. Hari pun berganti. Louis terlihat sedang sibuk di klinik.
Kemudian saat dia akan pergi istirahat, datang seseorang membawa pasien korban kecelakaan. Pasien itu bernama Victor Pasco. Katanya dia tertabrak truk dan lalu sempat terseret. Kondisinya terlihat sangat mengenaskan dan bahkan bagian otaknya nampak menganga keluar sampai membuat semua orang di sana panik. Louis sebisanya mencoba menyelamatkan Victor. Namun kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi dan lalu dia pun meninggal saat itu juga. Louis terlihat kecewa karena tidak bisa menyelamatkan Victor. Dan saat Louis sedang menulis catatan pasien, lampu meja terlihat berkedip. Dan tiba-tiba, entah apa maksudnya, Victor memanggil nama Louis serta meminta Louis untuk jangan pernah melewati pembatas. Louis jadi terus memikirkan soal Victor. Bahkan dia hampir kecelakaan gara-gara itu. Lalu setibanya di rumah, Louis sempat menceritakan soal kematian Victor pada istrinya. Dan katanya, Louis juga merasa bingung karena tiba-tiba Victor bisa mengetahui namanya. Keesokan harinya, Judd diundang oleh keluarga Louis. Maka sekarang hubungan Judd dengan keluarga itu pun jadi lebih dekat, terutama dengan Ellie. Sambil ngobrol, saat itu Rachel sempat menanyakan soal luas tanah yang mereka beli di situ. Lalu Judd bilang kalau tanah mereka cukup luas, dan bahkan kuburan hewan itu juga sudah termasuk dalam properti milik mereka. Kemudian malamnya, Louis yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun. Dia didatangi oleh arwah Victor. Lalu Victor menuntunnya ke suatu tempat. Saat itu Victor bilang, karena Louis pernah mencoba menolongnya, maka sekarang dia yang akan mencoba menolong Louis. Ternyata Victor membawa Louis ke kuburan hewan. Dan di situ dia mengingatkan agar Louis jangan pernah datang ke tempat itu. Lalu Louis mencoba memanjat tumpukan ranting dan kemudian Louis dibangunkan oleh Gage. Saat itu dia pun berpikir kalau itu cuma mimpi. Lalu Louis bangun dari tempat tidur. Dan ketika membuka selimut, ternyata kakinya benar-benar kotor. Maka saat ini dia pun jadi semakin kebingungan. Siangnya, Louis akan pergi bersama Ellie dan teman-temannya. Lalu tiba-tiba Judd memanggilnya. Judd menunjukkan kucing peliharaan Ellie mati tertabrak mobil. Louis sudah tahu kalau Ellie sangat menyayangi kucing itu. Jadi untuk sementara dia mencoba menyembunyikannya dari Ellie. Saat itu Judd bersedia untuk mengurus mayat kucing itu. Dan mereka berencana akan menguburkannya malam nanti. Singkat cerita, malamnya Louis terlebih dahulu memberitahu Rachel soal itu. Dan Louis juga berkata akan memberitahu Ellie secepatnya. Tapi saat itu Rachel tidak setuju. Dia jadi gelisah ketika berbicara soal kematian. Lalu dia pun jadi kembali terbayang kematian kakaknya. Diketahui kakaknya bernama Zelda. Katanya, Zelda pernah menjumpai Rachel suatu saat punggungnya akan bengkok seperti Zelda. Oleh karena itu, Rachel jadi ketakutan. Waktu itu Rachel yang akan mengantar makanan untuk Zelda terpaksa harus menggunakan lift. Padahal katanya, dia tahu lift itu terkadang suka macet. Lalu, saat Zelda akan mengambil makanannya, Rachel melihat Zelda mati di depan matanya. Rachel merasa sangat bersalah atas kematian Zelda. Dan bahkan semenjak pindah ke rumah itu, Rachel jadi semakin sering terbayang-bayang Zelda. Dan setelah mendengar itu, Louis dan Rachel pun sepakat untuk memberitahu Ellie kalau kucingnya kabur dan akan merahasiakan kematiannya. Setelah itu, Louis dan Judd akan segera menguburkan kucing Ellie. Dan ketika Louis sedang sibuk menggali, Judd kembali mendengar sesuatu memanggilnya di balik tumpukan ranting. Lalu, setelah kembali mendengar dan yakin kalau Ellie sangat menyayangi kucingnya, Judd mengambil mayat kucing itu dan mengajak Louis pergi melewati tumpukan ranting. Louis yang kebingungan terpaksa mengikuti Judd. Dia dibawa masuk cukup jauh ke dalam hutan dan bahkan mereka harus melewati rawa. Aura yang menyeramkan mulai mereka rasakan di tempat itu. Kemudian, mereka menaiki lorong tangga yang cukup sempit. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah bukit kecil dengan tanah yang tandus. Louis kembali merasakan energi yang aneh di tempat itu.
Kemudian Judd segera menyuruh Louis menguburkan kucingnya dan menggunakan batu yang ada di situ sebagai nisannya. Sebelum benar-benar menguburkan, Louis sempat ragu. Tapi Judd meyakinkan yang mereka lakukan adalah proses pemakaman yang normal. Maka Louis pun melanjutkannya dan begitu selesai, mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Besoknya, Louis dan Rachel segera memberitahu Ellie. Mereka mengatakan kucing Ellie kabur dan mereka tidak bisa menemukannya. Tapi Ellie justru bilang kalau kucingnya masih ada. Katanya malam tadi dia melihatnya masuk ke kamar lewat jendela. Louis jelas tidak menyangka dengan apa yang dia dengar. Lalu saat dia mengecek lemari, ternyata kucingnya benar-benar ada di situ dan dia dalam keadaan hidup. Louis langsung bergegas menemui Judd untuk minta penjelasan. Lalu Judd bilang kalau dia melakukan itu demi Ellie. Selain itu, dia juga mengatakan bukit itu memang memiliki kekuatan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Makhluk hidup yang sudah mati bisa dihidupkan lagi di tempat itu. Tapi saat itu Louis menyadari ada yang berbeda dari kucing Ellie. Kemudian dia penasaran dan mencoba mencari tahu soal bukit itu di internet. Tapi sayangnya dia tidak mendapat informasi apapun. Ellie yang sedang bersama kucingnya juga merasa ada yang aneh. Dia mencium bau busuk dan bulu kucingnya kotor serta berantakan. Kemudian saat Ellie mencoba membersihkannya, kucing itu malah mencakar Ellie dan mendadak jadi buas. Louis segera mengobati luka Ellie, dan di situ Ellie berkata kalau dia sudah tidak menginginkan kucing itu lagi. Setelah itu, Louis bicara dengan Rachel. Mereka berencana untuk membawa kucing Ellie ke dokter hewan. Lalu ketika mengobrol, tiba-tiba kucing itu muncul di kamar mereka sambil memakan burung. Tingkah kucing itu sudah semakin tidak masuk akal. Louis segera menyingkirkannya dan kemudian Louis didatangi Victor. Di situ dia memperingatkan resiko kehancuran keluarga Louis akibat kejadian kucing itu. Begitu juga Rachel. Dia mulai diganggu oleh suara aneh di langit-langit kamarnya yang membuat dia semakin terbayang kematian Zelda. Rachel sudah merasa tak tahan tinggal di situ. Lalu untuk memperbaiki suasana, Louis berencana untuk merayakan ulang tahun Ellie di situ dan akan mengundang orang tua serta teman-teman mereka di Boston. Besoknya, Louis memperhatikan Ellie yang sedang menggambar. Di situ, dia melihat gambar aneh. Bentuknya mendeskripsikan wujud Victor. Lalu, Ellie bilang kalau gambar itu dibuat oleh Gage. Dan secara bersamaan, Louis mendengar Gage menangis. Dia langsung mencarinya, dan saat masuk ke kamar, dia melihat kucing Ellie sudah ada di tempat tidur Gage. Dan dengan cepat, dia pun segera mengeluarkan Gage dari situ. Louis jadi semakin panik. Dia pun langsung menemui Judd. Di rumahnya, Judd menunjukkan sebuah buku pada Louis. Buku itu berisi tentang mitos iblis Wendigo yang dipercaya menempati hutan itu sejak lama. Katanya, dulu pernah ada suku asli situ yang terpaksa mengungsi setelah mereka menyadari ada kekuatan aneh di tempat itu. Lalu mereka menutup jalan dengan tumpukan ranting, tapi itu tidak berhasil mencegah orang lain untuk mendatangi tempat itu. Judd juga bercerita, dulu ayahnya mengetahui tempat itu dari seseorang yang bernama Stanley. Lalu, ayahnya sempat menghidupkan lagi anjingnya yang tersengaja dia bunuh dengan menguburkannya di tempat itu. Tapi, sesudah itu anjingnya berubah jadi lebih ganas. Kemudian, ayah Judd terpaksa membunuh lagi anjing itu untuk kedua kalinya. Judd menambahkan, dia tidak menyangka kucing Ellie akan berubah jadi ganas. Sebab pada dasarnya, kucing Ellie adalah kucing yang baik, tidak seperti anjingnya, yang memang sejak awal termasuk anjing yang cukup ganas. Judd menyesal karena membawa Louis ke hutan itu. Dan di situ, untuk hal ini dia menyimpulkan, terkadang kematian itu memang lebih baik. Setelah mendengar itu, Louis langsung mencoba menyentik mati kucing Ellie. Tapi setelah diperhatikan dia malah tidak tega membunuhnya. Lalu dia pun memutuskan untuk membuang kucing Ellie dengan melepaskannya jauh dari rumahnya. Singkat cerita, hari ulang tahun Ellie pun tiba. Mereka semua merayakannya, tapi saat itu Ellie terlihat murung karena kucingnya tidak ada. Lalu untuk menghiburnya, Louis memberikan hadiah sebuah boneka, dan Ellie pun menyukainya. Setelah itu, Louis bermain dengan anak-anak di situ.
Kemudian, saat sedang bersembunyi, Ellie melihat kucingnya datang berjalan di tengah jalan raya. Dia pun segera menghampiri kucingnya, dan secara bersamaan ada sebuah truk besar yang melaju cepat ke arah Ellie. Gage yang juga melihat kucing itu ikut menghampiri Ellie. Louis yang melihatnya berjalan di tengah jalan segera beralih menyelamatkan Gage. Di sisi lain, supir truk yang telah menyadari ada orang di depannya dengan refleks membanting setir. Dan Gage berhasil diselamatkan. Namun, bagian tangki truk yang terlepas terseret ke arah Ellie, maka kecelakaan pun tak terelakkan. Ellie tertabrak tangki truk, dan dia pun meninggal saat itu juga. Singkat cerita, Ellie pun segera dimakamkan. Orang tua Ellie jelas semakin terpukul akibat kejadian ini, terutama Rachel. Di situ, Judd terlihat sempat memandangi Louis. Dia merasakan kesedihan Louis, jadi sepertinya saat itu dia sudah khawatir Louis akan nekat melakukan sesuatu yang sudah menjadi rahasia mereka. Keesokan harinya, Rachel yang merasa sangat terpuruk memutuskan pergi ke rumah orang tuanya di Boston. Dan Louis sementara harus tetap di situ untuk menyelesaikan urusan di klinik, lalu katanya dia akan segera menyusul Rachel secepatnya. Kemudian malamnya Louis merenung sendiri, pikirannya semakin tak karuan. Lalu dia menemui Judd yang sedang duduk di depan api unggun. Louis mengajaknya minum-minum, tapi saat itu Louis terlihat memasukkan obat tidur ke dalam minuman Judd. Di situ Judd sempat mengatakan kalau dia tahu apa yang akan Louis lakukan. Dia juga memperingatkan kalau Ellie pasti akan berubah jika Louis nekat membawanya ke bukit itu. Judd sebisanya meyakinkan Louis, tapi sepertinya itu tidak bisa menggoyahkan niat Louis. Hingga sampai akhirnya Judd pun tertidur di situ. Setelah itu, tanpa pikir panjang, Louis pun langsung beraksi. Dia mendatangi makam Ellie dan langsung segera membongkar kuburannya. Setelah berhasil, dia langsung membawa mayat Ellie ke hutan. Victor sempat muncul untuk memperingatkan Louis, tapi Louis menghiraukannya dan terus berjalan masuk ke hutan. Di sisi lain, di rumah orang tua Rachel, Gage juga didatangi arwah Victor. Di situ Victor menyuruh mereka pulang, dan dengan polosnya Gage menyampaikan itu pada Rachel. Dan singkat cerita, Louis sudah berhasil membawa mayat Ellie ke bukit. Aura iblis kembali dia rasakan di tempat itu, dan bahkan kali ini lebih kuat. Dan dengan tanpa keraguan, Louis pun segera menguburkan Ellie di situ. Setibanya di rumah, Louis sudah berinisiatif menyiapkan pakaian untuk Ellie, dan sekarang dia tinggal menunggu kedatangan Ellie. Dan setelah beberapa saat menunggu, Louis mulai mendengar sesuatu di rumahnya, dan dia pun segera memeriksanya. Pertama, kucing Ellie yang terlebih dahulu muncul di situ. Lalu saat dia memeriksa sekitar rumah, dia melihat jejak kaki mengarah ke dalam rumahnya. Louis terus mengikuti jejak kaki itu sampai memasuki ruang bawah tanah. Dan kemudian secara tiba-tiba Ellie benar-benar muncul di belakangnya. Sebenarnya saat itu perasaan Louis campur aduk. Dia merasa antara takut dan senang dengan kemunculan Ellie. Kemudian dia pun segera membersihkan Ellie. Di situ Louis juga pasti sadar dengan perubahan Ellie. Rambut Ellie rontok ketika dirapikan, serta ada bekas jahitan di kepalanya. Tapi saat itu Louis berusaha untuk tidak mempedulikan itu. Setelah itu Ellie dibawa ke tempat tidur. Lalu mereka sempat mengobrol dulu. Di situ Ellie sempat membahas detik-detik sebelum kematiannya, tapi Louis memilih untuk tidak terlalu menanggapinya. Kemudian Ellie juga meminta Louis untuk menemaninya tidur di situ. Louis mengiyakan, tapi tingkahnya terlihat masih kaku. Mungkin saat itu dia belum terbiasa dengan Ellie yang sekarang. Besoknya, setelah bangun tidur, Louis melihat Ellie menari dengan menggunakan gaun yang pernah dipakai untuk memakamkannya. Saat itu Ellie menjadi liar. Dia menari sambil memecahkan barang-barang yang ada di situ, sampai membuat Louis harus berteriak untuk menghentikannya. Di sisi lain, Rachel yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah terjebak macet yang cukup panjang. Dia mencoba menelpon Louis, tapi Louis tidak menjawab. Lalu Rachel menghubungi Judd, dan dia segera meminta tolong Judd untuk mengecek Louis. Judd pun segera mendatangi rumah Louis. Lalu setibanya, dia melihat ada yang aneh dari Louis. Saat itu, Judd sudah berfirasat kalau Louis pasti sudah melakukan sesuatu. Louis mengelak. Tapi di situ Judd mengatakan belum terlambat untuk membatalkan jika memang Louis sudah terlanjur membawa Ellie ke bukit itu. Di dalam rumah, Ellie mendengarkan perkataan Judd. Dan Louis, dia masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya pada Judd. Dengan perasaan khawatir, Judd pun pulang. Dan saat sedang berjalan, dia sempat menengok ke arah rumah Louis, dan tak disangka dia melihat Ellie di balik jendela rumah itu.
Jad pun jadi panik dan dia segera lari ke rumahnya. Untuk berjaga-jaga, dia mengunci pintu dan menyiapkan senjata sambil memperhatikan rumah Louis. Lalu dia mendengar sesuatu di lantai atas. Perlahan dia mencoba mengeceknya. Dia menggeser tempat tidur, tapi ternyata tidak ada apa-apa di situ. Lalu saat Jad sedang turun, tiba-tiba kucing Ellie muncul. Dia sempat lengah sampai tiba-tiba Ellie juga muncul dari bawah dan langsung menyayat kaki Jad. Jad langsung terjatuh dan Ellie pun membunuhnya saat itu juga. Di sisi lain, Louis mencari-cari Ellie di rumah. Lalu Rachel pun datang bersama Gage. Rachel langsung memeluk Louis dan mengatakan dia khawatir pada Louis karena Gage terus-menerus menyebut nama Victor selama dia di rumah orang tuanya. Tapi saat itu Louis malah bertikah aneh dan Rachel mulai menyadari ada yang tidak beres di situ. Louis segera memberitahu yang sebenarnya pada Rachel dan diikuti dengan Ellie yang muncul mendatangi mereka. Rachel tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Perasaannya campur aduk. Lalu ketika Ellie memeluknya, Louis memintanya untuk balik memeluk Ellie. Tapi Rachel menolaknya dan langsung pergi sambil membawa Gage. Saat itu Ellie sepertinya mulai membenci Rachel. Tapi Louis mencoba meredamnya dan dia pun segera pergi menyusul Rachel. Di kamar, Louis sebisanya meyakinkan Rachel. Dia meminta Rachel untuk bisa menerima Ellie yang baru. Tapi Rachel tetap tidak bisa menerimanya karena dia sudah sadar kalau Ellie yang sekarang itu sudah berubah, sama persis seperti kucingnya. Louis sempat emosi di situ sampai tiba-tiba dia mendengar suara Ellie di luar. Dia langsung pergi mencari Ellie. Dan saat melihat pintu terbuka, Louis curiga Ellie pergi ke rumah Jad dan dia pun segera mencarinya ke situ. Tapi ternyata itu adalah perangkap Ellie untuk membuat Rachel ditinggal sendiri. Ellie membawa pisau dan langsung pergi ke kamar Rachel. Ellie mencoba membunuh Rachel dan sebisanya Rachel berusaha menahannya. Ellie menusuk pinggul Rachel dan secara refleks Rachel mendorongnya sampai terpental. Dia segera membawa Gage keluar dari situ dan bersembunyi di sebuah ruangan. Dia menutup pintu dan menahannya dengan meja, tapi di luar Ellie terus mencoba menobrak pintu itu. Di sisi lain, Louis menemukan Jad, tapi dia sudah mati. Di situ Louis pun langsung sadar kalau dia sudah dijebak oleh Ellie dan dia pun segera berlari kembali ke rumahnya. Sementara itu, Rachel melihat Ellie sudah mulai bisa membuka pintu. Kemudian dia pun memecahkan jendela dan segera mengangkat Gage. Secara bersamaan, Louis sudah tiba di bawah. Lalu Rachel langsung menjatuhkan Gage dan Louis pun berhasil menangkapnya. Rachel segera mencoba memanjat jendela, tapi terlambat. Ellie sudah berhasil masuk dan langsung menusuk punggung Rachel. Sementara itu, Louis masih di bawah dan dia memasukkan Gage ke dalam mobil untuk mengamankannya. Di atas, Ellie mulai mengintimidasi Rachel dan dia terus menusuk Rachel berkali-kali. Kemudian Louis datang, tapi saat itu Rachel sudah sekarat. Rachel sempat meminta Louis untuk jangan pernah menguburkannya di bukit itu. Namun, tiba-tiba Ellie muncul dan memukul Louis sampai pingsan. Kemudian, Ellie pun menyeret tubuh Rachel masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, Louis pun sadar. Dia sempat mengecek Gage yang ternyata masih aman di dalam mobil. Saat itu, Louis menduga Ellie pasti membawa Rachel ke hutan, dan kemudian dia pun segera mencarinya. Ketika berlari ke hutan, Louis mendengar suara Ellie tepat di kuburan hewan, lalu tiba-tiba Ellie muncul dan langsung menusuk Louis. Dia mulai mencoba membunuh Louis dan sebisanya Louis berusaha menahannya. Ellie benar-benar ingin membawa Louis ke dunianya, tapi saat itu Louis berhasil membalik posisi dan sekarang dia yang akan mencoba membunuh Ellie. Ellie sempat melawan dan bahkan dia mencoba membujuk Louis. Tapi Louis sudah benar-benar murka. Dia mengambil scope dan ketika dia akan membunuh Ellie, tiba-tiba Ellie sudah berhasil menghidupkan lagi Rachel. Dan mereka berdua pun segera menyeret tubuh Louis yang sudah pasti mereka akan membawa Louis ke Bukit Iblis. Singkat cerita, Gage yang tinggal sendirian melihat rumah Jad yang terbakar. Kemudian muncul Louis bersama Rachel dan Ellie berikut kucingnya. Louis melihat Gage, lalu dia langsung membuka pintu mobil dan kemudian film pun selesai. Jadi kurang lebih seperti itulah jalan ceritanya. Saya sebisanya udah coba ambil setiap scene yang penting
Cuman kayaknya masih ada beberapa hal yang kurang tuntas digali sama mereka. Kayak misal si Zelda atau si Victor yang kita nggak pernah tahu asal-usulnya. Selebihnya silakan nilai sendiri aja ya. Paling itu aja sih, sekian dari saya, makasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.